Halo papa, mama, dan teman-teman. Kakak ada pengumuman yang super penting. Diperhatikan baik-baik ya. Kakak mau beritahu bahwa setiap hari kita ada kompak anak. Wah, seru banget untuk teman-teman yang kelas 1 SD ke atas. Nah, kompak anaknya diadakan setiap pukul 8 malam via aplikasi Zoom. Hanya setengah jam saja, hanya sekitar 30 menit. Jadi sempatkan waktunya teman-teman, dan kita mau sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan ya. Papa mama bisa libatkan teman-teman juga melalui link Zoom yang ada di layar di sebelah sini. Nanti bisa langsung di screenshot lalu bisa bergabung. Kakak tunggu ya kehadirannya. Sampai jumpa semuanya. Dadah. Adik-adik, hari ini kita mau ibadah lagi Kak Sandy. Wah betul Kak, kakak percaya hari ini pasti adik-adik sudah antusias. Wah pasti sudah nunggu nih Kak, wah kapan nih hari Minggu aku mau memuji Tuhan, aku mau aktivitas juga. Wah yang paling penting juga mau mendengarkan firman Tuhan ya Kak Kevin ya. Betul sekali adik-adik, wah mungkin adik-adik ada yang masih makan nyemil. Atau lagi duduk-duduk ya. Mungkin lagi ada main Kak, lagi main mungkin Rubik atau main Lego mungkin Kak. Wah. Mainannya ditaruh dulu ya. Betul. Ditaruh, lalu kita mau berdiri dan siap-siap ibadah. Yes, betul. Oke, adik-adik dan papa mama, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa dulu yuk. Oke, kita lipat tangan, kita tutup mata. Oke, ikutin Kak Sandy berdoa ya. Bapa di surga, aku mengucap syukur untuk kasih-Mu yang gak pernah habis di dalam hidupku. Ya Bapa, kalau mungkin Tuhan, hari ini aku lagi sedih, aku lagi lelah Tuhan, tapi aku mau tetap bersuka cita. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat adik-adik yang percaya katakan amin. Nah, sebelum kita memuji Tuhan adik-adik, jangan lupa ya mau kata kunci. Yes, betul. Oke, kita sama-sama ya Kak ya. Wah pasti udah hafal nih adik-adik dan papa mama. Oke, kalau gitu kita langsung sama-sama aja ya. Yes. Oke, 1, 2, 3. Roh Kudus ada di hatiku dan di hatimu. Yes! Wah luar biasa adik-adik semua ya Kak Sandy ya. Kak. Nah adik-adik, sebelum itu kita mau jongkok sedikit ya. Wah. Kakak sama Kak Sandy nggak bisa jongkok, nanti kalau nggak kita hilang ya. Kita hilang Kak. Ya. Wah. Kita harus adik-adik bisa jongkok. Oke. Pasang kuda-kuda ya. Betul, kalau bisa jongkok dulu yang paling pelan. Jongkok dulu yang paling rendah ya. Waduh ya. Paling rendah Kak, maksud Kakak. Salah. Siap-siap ya. Oke, siap ya. Oke, 1, 2, 3. Kega Warrior, let's go! Adik-adik, siap kita mau memuji Tuhan ya. Ikutin gerakan Kak Sandy dan Kak Kevin ya. Betul. Lagunya tentang kita mau nyanyi kalau ada sukacita di dalam hati setiap Betul kita. banget Kak. Joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I got the joy. Ikutin gerakan Kak Sandy sama Kak Kevin. Wah, sampai. Down in my heart to stay. And I'm so happy Kak Sandy. So very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy Kak Sandy. So very happy. Wow. I've got the love of Jesus in my heart. Gimana Kak Sandy gerakan Gini selanjutnya? Kak. Wah. Atas tangannya. Down in my heart. Down in my heart. I got the joy, 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 joy.
down in my heart to stay. And I'm so happy, teman-teman boleh senyum. Wah, Yang lebih lebar ya, Kak ya? Wah, kakak lihat senyum adik-adik semua nih. Betul, Kak. Sekali lagi adik-adik senyum yang paling terbaik. Yeah! So very happy, I got the love of Jesus in my heart. Ikutin gerakan Kak Kevin ya. Oke. Joy, Wah, joy, digulung ya joy, tangannya, joy, Kak ya? down in my Oke. heart. Down in my heart, down in my heart. Lagi adik-adik. Joy, 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 down in my heart, down in my heart to stay. Kita bersama-sama senyuman yang terbaik. Wah, so very happy, I got the love of Jesus in my heart. Lagi adik senyum yang terbaik. And I'm so happy, so very happy, I got the love of Jesus in my heart. Terakhir adik-adik, I got the love of Jesus in my heart. Okay, go Warrior, let's go! Anak Indonesia, ceria, sehat, kuat, hahaha. Wah, Adik-adik sekarang kita mau siapin hati kita. Adik-adik mungkin boleh duduk ya. yes, betul. Nyanyi lagu penyembahan. Betul. Adik-adik siapin hati adik-adik. Adik-adik boleh taruh tangannya di dada adik-adik ya. Ku bersyukur atas kasih Yesus yang menyelamatkanku. Karena kau disalibkan bagi penebusan dosaku. Dia yang membangkitkan aku yang mati dan membebaskanku. Kita katakan sama-sama, ku cinta kau. Ku cinta kau segenap hati. Sekarang aku jadi milikmu. Terimalah pujaanku. Ku mencintaimu. Halo adik-adik, wow sudah lama sekali nih kakak gak melihat adik-adik. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Kakak percaya adik-adik di sini dalam keadaan yang semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Wow adik-adik, tapi gak berasa ya adik-adik ternyata di tahun 2021 ini kita sudah melaluinya selama 6 bulan adik-adik. Wow, cepet banget ya waktu itu sudah berlalu. Tapi adik-adik kakak percaya meskipun waktu terus berjalan dengan sangat cepat, tapi kasih karunia-Nya Tuhan buat hidupnya adik-adik tidak pernah berubah adik-adik. Nah, yuk adik-adik kita sama-sama mau lipat tangan kita tutup mata kita, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih karunia-Mu yang begitu melimpah untuk hidup kami. Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik seperti biasa tahu dong kita kalau misalkan setelah doa itu kita mau ngapain? Mau ngapain? Kita mau angkat Alkitab kita ambil Alkitabnya, kita angkat Alkitabnya, lalu bilang apa? Alkitab adalah firman Tuhan, aku cinta firman Tuhan. Adik-adik pasti udah hafal dong, kakak gak perlu contohin lagi. Yuk adik-adik kita sama-sama ambil Alkitabnya, kita angkat Alkitabnya, ikutin Kak Ibrahim berbicara. Alkitab adalah firman Tuhan, aku cinta firman Tuhan. Peluk Alkitabnya adik-adik. Wow adik-adik, hari ini kakak mau ceritain seorang tokoh Alkitab bernama Stefanus. Tapi yuk kita sama-sama buka di Kisah Para Rasul 7 ayat 54-60. Papa mama bisa membantu adik-adiknya ya untuk membukakan Alkitabnya. Nah adik-adik sembari adik-adik membuka dan papa mama membuka, kakak akan ceritakan Stefanus. Siapa sih Stefanus? Di Kisah Para Rasul 7, adik-adik kalau misalkan melihat dari ayat 1-60,
itu menceritakan bahwa Stefanus sedang memberitakan Injil adik-adik. Nah, tapi tahu nggak adik-adik bahwa meskipun Stefanus sudah memberitakan Injil, kabar baik, tapi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus tidak suka ketika Stefanus memberitakan Injil itu. Sampai akhirnya tahu nggak apa yang dilakukan orang-orang yang nggak percaya itu. Orang-orang yang tidak percaya itu melemparkan batu kepada Stefanus dan melukai Stefanus sampai akhirnya Stefanus meninggal adik-adik. Tapi adik-adik tahu nggak kalau misalkan di Kisah Para Rasul 1 ayat 58 bilang kalau misalkan Stefanus masih memiliki respon hati yang benar adik-adik. Dia masih tetap mau mengampuni orang yang melukai Stefanus adik-adik. Nah adik-adik, kita bisa lihat ya bahwa Stefanus itu bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitarnya. Dia mau berani untuk memberitakan Injil. Nah adik-adik bisa loh menjadi berkat sama seperti Stefanus. Dengan cara contohnya seperti ini. Kalau misalnya ada orang yang atau kakak atau adiknya kalian itu sedang marah adik-adik. Nah adik-adik tidak perlu ikutan untuk marah. Tapi adik-adik bisa dengan tersenyum adik-adik. Adik-adik tidak perlu marah karena dengan adik-adik tersenyum, adik-adik bisa menjadi berkat buat orang itu adik-adik. Nah di sini siapa yang mau jadi berkat? Angkat tangannya. Wow, kakak percaya adik-adik semua di sini mau jadi berkat sama seperti Stefanus. Yuk adik-adik kita taruh Alkitab kita. Kita lipat tangan kita tutup mata kita, ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran-Mu yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Tuhan, kami mau untuk menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Tuhan, pimpin kami ya, pimpin hidup kami, supaya kami memiliki respon hati yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah adik-adik seperti biasa kalau misalkan Kak Brian menyampaikan firman pasti ada ayat hafalan dengan gerakannya adik-adik. Nah adik-adik bisa buka di 1 Petrus 3 ayat 9 adik-adik. Nah kakak ada gerakannya nih adik-adik. Adik-adik boleh ikutin gerakan kakak ya. Nih kakak akan berikan contoh dulu kepada adik-adik. Ada ayatnya di 1 Petrus 3 ayat 9 adik-adik. Nah bunyinya kayak gini, kakak bacakan dulu. Hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Nah adik-adik nih gerakannya kakak kasih tunjuk ya. 1 Petrus 3 ayat 9. Hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sekali lagi ya, 1 Petrus 3 ayat 9. Hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Nah adik-adik gimana? Udah bisa? Yuk kita sama-sama bangkit berdiri dulu. Kego Warrior! Let's go! Yuk adik-adik kita sama-sama gerakan ayat hafalannya. 1, 2, 3. 1 Petrus 3 ayat 9. Hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. 1 Petrus 3 ayat 9. Hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Wow, adik-adik jangan lupa adik-adik untuk memvideokan ini dan dikirim ke kakak-kakaknya ya adik-adik, dan bisa dikirim lewat grup juga adik-adik. Nah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik, hari ini kita sama-sama membuat aktivitas, yaitu membuat buah roh. Untuk alat dan bahannya itu adalah yang pertama, gunting. Yang kedua adalah origami, atau karton boleh adik-adik, yang penting warnanya ungu atau hijau. Lalu ada lem, adik-adik boleh menggunakan double tape atau lem uhu. Lalu alat tulis, adik-adik boleh menggunakan bolpen atau spidol atau pensil. Lalu ada spidol atau pensil warna, ini fungsinya untuk mewarnai adik-adik. Lalu ada cetakan lingkaran, adik-adik bisa menggunakan koin atau tutup botol, yang penting bentuknya lingkaran.
Lalu yang terakhir, alat dan bahannya adalah kertas HVS. Untuk langkah-langkahnya yang pertama adalah adik-adik membuat lingkarannya dulu. Jadi adik-adik bisa ambil kertas origaminya, lalu adik-adik bikin lingkaran menggunakan alat tulis. Lalu kalau sudah adik-adik boleh gunting dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Hasilnya akan menjadi bulat seperti ini. Lalu sesudah itu adik-adik boleh ambil alat tulisnya dan adik-adik bisa tulis 9 buah roh. Adik-adik kalau tidak hafal bisa lihat di Galatia 5 ayat 22. Lalu kalau sudah adik-adik hasilnya akan jadi seperti ini, contohnya salah satunya. Nah adik-adik nanti total lingkarannya itu ada 9 dan adik-adik boleh selanjutnya itu ambil kertas HVS-nya dan bikin ranting. Lalu sudah itu lingkarannya yang sudah ditulis, lalu adik-adik boleh tempelkan. Nanti hasilnya akan jadi seperti ini ya adik-adik. Oke adik-adik, selamat mencoba aktivitasnya. Jangan lupa untuk difoto dan di-share di grup kelasnya ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!